Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mang Cewek? Selamat datang di channel Kapal Selam. Channel ini bahas alur cerita film tapi pakai bahasa Palembang. Yang ngerti silakan join, yang tidak lantar situ. Tapi mau nak belajar dah apa juga. Nonton baik sambil makan pempek. Nah, yang senang dengan channel ini tolonglah pencet tombol like, subscribe dan bunyi ke lonceng sapinya. Ya, channel ini hidup terus. Film yang nak kita bahas berjudul Hotel Mumbai. Dari namanya pasti budak India yang bikin, bukan budak Palimo. Film ini sebenarnya film berat. Banyak adegan jeda-jeda. Cuma pening gino, kita bahas dengan santai baik. Film ini dibikin tahun 2019, berarti baru jalan 3 tahun. Jadi tak basi-basi nian lah kalau nak ditonton. Nah, jangan banyak cerita, ayo kita berenggut masuk ke filmnya. Di awal film kita dijingok ke ada gerombolan budak galau naik kapal ketek. Gayanya cak ketakuanian, full abis. Sudah tuh budak nih rame-rame mesen taksi online. Mungkin nak hemat ongkos. Caknya budak-budak ni nak pergi ke stasiun sama ke hotel. Di gambar yang lain ada budak tinggi besar berewokan sedang bergacau macam belagaknian. Budak ni namanya Arjun. Dia ni begawe jadi pelayan di restoran hotel. Arjun ni lah berbini dan punya anak siko. Dia tinggal di perumahan dekat rel sepul. Anaknya nih manjonian sama Arjun, nak minta gendong terus. Jadi pas lagi gendong anak, sepatu Arjun nih campak ke bawah. Di sebuah hotel yang sangat mewah, kecam, alangkah besarnya hotel nih. Pelayannya lagi banyak gawe. Rupanya ada tamu penting nak Sanjo. Tamu tuh namanya Zara. Zara nih punya laki wong bule namanya David. David nih pening nyingok jalan macetnya. Jadi gawenya ngoceh bae di jalan. Akhirnya sampai juga wong tuh di hotel. Pelayan langsung nyambut macam raja. Rupanya Zara nih bawa pengasuh bayinya juga. Namanya Sally. Sally nih bule juga. Dan lanjut wong ni diantar langsung masuk ke dalam kamar. Di stasiun kereta, budak-budak galau ni lah nyampe. Sudah tuh mereka masuk WC, kira nak kencing. Rupanya nak ngeluar ke pistol besar sama granat nanas. Apalah dia gawe budak ni. Sudah tuh budak-budak ni keluar WC dan saling ngenjuk kode. Dan di scene berikutnya ada mamang-mamang tak sirunian macam banyak gawe be. Mamang-mamang ni namanya Ujo, jadi kita sebut bae Mang Ujo. Dia ni rupanya kepala dapur atau bahasa kerennya chef. Mang Ujo ni lagi meriksa kuku anak buahnya. Lah besar kuku masih be panjang-panjang. Tiba-tiba Arjun dak kate urusan lah datang terlambat langsung nimbung. Mang Ujo nanya sama Arjun, ngapa kau pakai sendal? Mana sepatu kau Jun? Arjun yang gelagapan ngomong sepatunya campak di rumah. Ai balik be kau ni dak niat begawe caknya, kata Mang Ujo. Tolonglah Mang, aku nih butuh duit. Inilah nak melahirkan minggu depan. Akhirnya Mang Ujo kesian. Disuruhnya lah si Arjun nih ngambil sepatu biji yang ada di ruangannya. Kita pindah ke stasiun kereta. Budak-budak galau lagi singitan di balik kontainer. Tiba-tiba baik ada mobil polisi lewat. Habis mobil tuh babak bunyi kena peluru.
Mati galau polisi di dalam mobil. Di dapur, Mang Ujo lagi ngomong sama anak buahnya. Katanya malam ini ada tamu penting nak datang. Nama tamu tuh Tuan Soeb. Tuan Soeb nih cak ketakoan, tapi dia nih berduit. Kalau hatinya lah senang, duitnya ngalir deras cak sungai Musi. Arjun yang dengar lokak tuh langsung baik nawar ke diri ke Mang Ujo. Tapi Mang Ujo udah galak. Dia ngomong, sepatu be lupa cak mana nak urus tamu. Sakitnya nanti Arjun. Cuma cak mana lagi lah. Padahal dia butuh duit. Akhirnya yang dinjuk gawe pelayan lain yang namanya Sanjay. Malam lah dalu. Di restoran ada dua uang turis lagi ngobrol. Mereka lagi gosipi restoran tuh. Dan budak lanang laju manggil pelayan restoran tuh. Dia nanya sama pelayan tuh, ngapo di nota makan ada lauk babi? Padahal dia tidak mesan. Si pelayan nak coba jelas ke, tapi rupanya rombongan budak galau lah masuk restoran tuh. Habis hancurnya restoran tuh dibuatnya babas bingkas. Uang-uang bersingit galau di bawah meja, takut kena tembak. Pas ada kesempatan laju mereka lari keluar. Sementara tuh di dalam hotel, Arjun lagi ngelayani Zara dan David makan pempek kapal selam. Rupanya David tidak cocok makan pempek. Dia trauma cukonya pedas nian. David laju mesen burger daging sama Arjun. Tapi Zara ngatok ke bahwa di restoran tuh tidak ada daging sapi. Karena sapi adalah hewan suci di India. Rupanya Sally tidak melok makan. Dia lagi jago bayinya Zara di kamar. Ugunya Sally tidak melok. Padahal pempek selam tuh lemaknya. Wong-wong yang dari restoran tadi rupanya lagi ke hotel. Mereka nak maksa masuk. Wong-wong nih ketakutan galau, stres berat. Tapi sapan hotel dak ngenjuk masuk. Karena takut salah prosedur. Tiba-tiba ada staf restoran yang kesian. Laju disuruhnya lah masuk wong-wong tuh. Cuma dia tidak nyadar. Ternyata budak-budak galau melok juga dengan santuy masuk ke dalam hotel tuh. Di scene berikutnya kita diperlihatkan. Lupa. Di dalam hotel kita jengok budak-budak galau. Dak kate urusan. Nembak uang basing-basing. Nembak kaki kena kepala, nembak pala kena kaki. Ringan, ndak sanggup aku nyengoknya. Darah muncrat-muncrat, yang jerit-jerit, yang nangis-nangis. Tapi budak tu tak peduli, tetap dibecinya lah. Arjun yang nyengok hal tu nyuruh wong-wong bersingit di bawah meja. Karena budak-budak galau tu lah pening nian. Di bawah meja, David coba nelpon Sally. Tapi karena Sally-nya lagi mandi, bunyi HP pun tak kedengeran. Selanjutnya, budak-budak galau naik ke lantai 2. Kamar-kamar diketok isi sikok-sikok. Yang buka kamar habis ditembak galau. Ada sikok kamar dibuka, pokoknya yang buka tuh si Sanjay. Kesiannya jengok Sanjay. Ditembak basing-basing bamu sama budak galau. Di dalam kamar, si Sally lah selesai mandi. Dia ngangkat telepon David. David ngomong jangan buka pintu karena ada budak galau lagi keliaran. Tapi karena bayi nangis ngelaung, jadi suara HP tidak kedengeran. Sally tetap baik buka pintunya. Kejutlah Sally jingok yang masuk nenek-nenek. Kayaknya nenek-nenek lagi stres berat karena lagi dikejar budak galau. Tiba-tiba budak galau masuk. Dia ngecek isi kamar. Sally yang ketakutan bersingit dalam lemari. Budak galau coba buka pintu WC.
karena dak terbuka, ditembaknya lah pintu tuh. Rupanya ada nenek-nenek di WC tuh. Kesianian, dia ngemis-ngemis supaya jangan ditembak. Kurang ajar nian budak tuh. Dia dak peduli, tetap ditembaknya lah nenek-nenek tuh. Masih dalam kamar, budak-budak tuh masih baik nyari uang-uang yang nak ditembak. Sally yang bersengit di balik lemari lah menggigil ketakutan. Pas nian jarak lah dekat, tiba-tiba budak tuh dak jadi buka lemari. Ego nian rasanya hati Sally. Langsunglah dia nelpon David. Tapi cemas nian keselamatan anaknya. Pokoknya cak mano caro, dia janji nak jemput Sally. David menuhi janjinya nak jemput Sally. Dia maksa nak buka pintu. Tapi tak boleh sama Arjun. Selain David, ada mamang-mamang juga nak maksa keluar pintu. Laju Arjun ngelurui mamang tu dulu. Jinggo ada kesempatan, berdebes, David meluncur keluar. Masih dengan David, dia masuk ke dalam lift. Di dalam lift dia menges-menges kecapean. Tiba-tiba budak galau mecet tombol lift dan lift pun terbuka. David langsung bersingit di balik roli. Karena lapar, budak galau makan roti yang ada di roli. Tiba-tiba kawannya ngomong, "Apa kau makan? Itu kan daging babi." Laju termuntah isi perut budak galau. Jingok ada kesempatan, David laju baik nutup pintu liftnya. Akhirnya dia berhasil masuk ke kamar Sally. Di sisi lain, Bini Arjun baru tahu kalau hotel tempat lakinya begawe lagi diserang. Dia cemas nian mikir ke lakinya. Siapa nak bayar duit lahiran kalau lakinya udah ada. Ada polisi lagi ngobrol sama kawannya. Dia ngomong sama kawannya, buat gaya-gaya budak-budak tuh. Lemak-lemak aku lagi cuti, laju disuruh masuk. Di situ rupanya dilarang bosnya masuk. Dia ngomong biar militer B dari Delhi B yang urus. Tapi polisi udah tegel. Apalagi jingok lanang kakinya terkelis karena loncat dari hotel. Karena hati nurani berbicara, akhirnya polisi sama kawan-kawannya mutus ke masuk ke dalam hotel. Sementara tuh di dapur hotel, Mang Ujo lagi nelpon Arjun. Pas tahu kalau lagi ada keributan, Mang Ujo ngomong sama anak buahnya, kita harus nyelamat ke tamu hotel. I think we should try and gather who are we. Tapi ada siko anak buahnya sekewit, dah galak nolong karena takut. Mang Ujo ngomong, aku nih dak maksud kamu, cuma was bae, kaget gaji kamu aku potong. Dengar cak itu, anak buah yang lain jadi ngeri. Laju budak-budak tuh melok galau sama Mang Ujo. Hai, Mang Ujo jadi terharu. Dengan menges-menges, rombongan Arjun pergi ke dapur. Di sana uang-uang lapan nih galau. Muka mengajuk dah berdarah lagi. Tapi dia coba nenang ke uang-uang tuh. Di scene berikutnya, Priscilla masuk hotel. Mukanya lah cemas, keringet dingin. Rupanya budak galau lah nunggu dari tadi. Dek-dek, pening dengernya. Karena pistos Prisi itu kecil nian, macam cetakan bambu. Isi kalah, banyak yang mati. Isonya lari terberit-berit. Nah, ini yang seram. Lani si resepsionis disuruh mudik ke uang yang di kamar. Dikatakannya Prisi nak datang. Rupanya budak pening yang datang. Sudah tuh Lani disuruh nelpon kamar yang lain. Tapi dia udah galak. Tumbang juga si Lani. Kawannya juga disuruh nelpon. Tapi sama baik dia udah galak juga. David sama Sally jalan ngendep-ngendep keluar dari kamar. Tiba-tiba
Wong berdua nih ketahuan bae sama budak galau. Sali dijulak ke masuk ke kamar oleh David. Cuma pas David nak masuk, pintu pacak terkunci dewe dari dalam. Malang nian masih David, dak pacak masuk. Laju dia ketangkep. Rupanya ada siko budak namanya Maron. Kakinya tertembak polisi. Kena pincang, Maron disuruh kawan-kawannya tinggal bae di kamar. Maron pun ubahnya. Hanya duit lah dikirim lem sama bos besar. Rupanya duit tuh upah nembak wong. Kata ubahnya, belum nyampe duit turun. Ubah baru ngecek saldo GoPay masih kosong. Ternyata Maron dan keluarganya ditipu sama wong dak jelas. Cuma dimanfaat ke be. Cak mana lagi lah nasi lah jadi bubur. Tinggal diaduk be, kasih kecap. Maron jadi stres berat dengar duit no masuk. Karena sedih ingat anaknya, Zahra akhirnya tak tahan lagi. Laju dia maksa nak buka pintu. Tapi Mang Ujo dengan gesitnya ngadang Zahra sambil berkata, nak kemana? Zahra berkata, cuma baik kau ngadang aku. Bakal matilah kita nih kalau tergocok di sini. Wong lain juga nak maksa keluar. Akhirnya Mang Ujo dak kuawo ngadangnya. Lajulah kalau cak itu, aku dak tanggung jawab, kata Mang Ujo. Zahra dan 5 wong lainnya pergi keluar turun ke tangga. Tapi Zahra belok ke tempat lain. Jika Zahra belok ke tempat bahaya, Tuan Sueb laju ngejar Zahra. Tapi sayang sekali mereka berdua kepergok sama budak galau dan terkacip. Mereka dibawa ke kamar penyekapan. Di sana juga lado David lada badayo. Zahra coba nanya kabar anaknya sama David. Tapi dia diam baik, takut ditembak. Di dalam kamar, Tuan Sueb lagi diinterogasi. Taruh dianya kena mental. Karena datang lagi, dia nawar ke duit rokok sama budak galau tuh. Ternyata budak galau ni dah hobi duit. Dia hobinya makan tempoyak bulu. Lanjut lagi. Budak-budak galau tuh lah kepentinganian. Bom-bom lah diledaknya. Asap ngepul. Dimana lah pecah uang bakar sate. Arjun yang nyingok suasana lah bahaya nian. Laju mulai nontoni wong-wong nyari jalan keluar. Beruntung Sally juga lah ditemukan selamat. Nah, dari seluruh adegan di film nih, sini nih dah aku saran ke di Jingo. Maron dapat perintah untuk nyelesai ke seluruh uang dalam kamar. Siko dibedil kepalanya. Dak peduli wong-wong tulah minta ampun. Tuan Sueb pun yang coba ngelawan akhirnya punah. Sudah tuh David yang sudah sekarat juga lewat. Singgonya tiba giliran Zahra nak dihabisi. Zahra berjekir-jekir nyambut ajalnya. Nah, akhirnya keajaiban datang. Tiba-tiba Maron terguncang jiwanya karena dia dak galak bunuh wong yang lagi berdoa. Akhirnya walaupun dipaksa si bos, Maron dak tega bunuh Zahra. Ditembak kenyo wae peluru tu ke tembok. Datu dia pergi keluar. Di scene berikutnya, kita jengok budak-budak galau tuh ngejar-ngejar uang yang lari ke tangga darurat. Dari pucuk tangga, budak-budak tuh sekendak perut be muntah ke peluru.
Banyak juga yang kena tembak, ada yang kena kepala, ada yang kena perut, ada yang kena kaki, lada kawan lagi. Pas salah genting nian, alhamdulillah, tiba-tiba pasukan militer datang. Budak-budak galau terkejut, laju lari bersingit mundur ke dalam. Akhirnya, setelah lebih dari 100 wong punah, Arjun dan yang lain selamat. Nah, Zara ternyata terkurung di kamar, dak pacak keluar. Tapi dia udah habis akal. Dipecahkannya kaca jendela tuh pakai tiang lampu. Dan akhirnya dia juga selamat. Di luar hotel, Arjun dan Mang Ujo peluk-pelukan terharu. Mereka masih bisa selamat. Meron yang sudah lesu disuruh nyerah sama pasukan militer. Tapi karena dia pengen mati, jadilah tak peduli lagi lah dia dengan militer tuh. Kau mati. Habis diberondong si Kok Magazin. Di tempat lain, tembak-tembakan terjadi. Budak-budak galau bertahan habis-habisan. Tapi lah tak berguna lagi. Posisi mereka lah terpojok nian. Pas detik-detik akhir, ada si Kok tentera ngasih hadiah bom ke budak-budak tuh. Dan bom pun diledakkan. Itulah alur cerita film Hotel Mumbai ini. Kalau pelajaran yang nak kita ambil dari film ini, rasaku dah ada. Karena isinya bunuh-bunuhan baik. Terima kasih yang sudah nonton. Salam kapal selam.